Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Sherly Widaningsih dengan NIM 18151053 dari kelas PTI 4A. Di sini saya akan mendemokan mengenai proyek UAS pada mata kuliah pemrograman web lanjut, yaitu membuat sistem perpustakaan. Pertama-tama saya akan menunjukkan bagaimana cara kerja dari sistem perpustakaan ini. Ini merupakan tampilan awal dari sistem perpustakaan, yaitu terdapat navbar. Di sini terdapat logo dari perpustakaan. Kemudian di sini menunjukkan bahwa sistem ini merupakan perpustakaan Undiksa. Terdapat juga gambar, dan di sini saya menambahkan quotes mengenai buku. Di dalam navbar ini terdapat home, yaitu tampilan awal, daftar buku, anggota, dan transaksi. Pada daftar buku ini, yaitu berfungsi untuk menampung data-data buku, seperti data judul buku, penulis atau nama penulis, kemudian stok buku. Di sini user dapat menambahkan data buku, misalnya kemudian kita simpan. Ini terlihat ada flash message, data buku berhasil ditambahkan. Kita lihat buku sudah terdaftar atau telah ditambahkan. Di sini juga user dapat merubah data atau mengedit data, seperti misalnya merubah jumlah stok buku. Sudah ada flash message, data buku berhasil diedit. Kemudian kita lihat hasilnya. Tadi stok bukunya berjumlah 17, sekarang sudah menjadi 20 buah. Di sini juga kita dapat mencari buku yang kita inginkan. Misalnya dengan adanya fitur ini kita tidak perlu lagi men-scroll untuk mencarinya. Kita ketikkan saja judul bukunya, misalnya biologi. Nah, sudah terlihat. Kemudian di sini juga user dapat menghapus data buku. Sudah terhapus. Kemudian pada fitur anggota, user dapat menambahkan mahasiswa yang mendaftar, yaitu dengan cara tambah anggota. Nah, di sini masukkan nama mahasiswa atau nama anggota dari perpustakaan, masukkan NIM dari mahasiswa tersebut. Data, ini namanya sama. Dan di sini juga kita dapat mengedit data anggotanya. Misalnya kita rubah namanya menjadi sudah berubah. Kemudian pada fitur transaksi ini berfungsi untuk mengetahui peminjaman dan pengembalian buku. Di sini sudah terdapat data nama peminjam, judul buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembalinya, dan lengkap dengan statusnya, apakah dipinjam atau sudah dikembalikan. Di sini kita user dapat menambah data transaksi, misalnya ada mahasiswa yang meminjam buku. Misalnya di sini terdapat fitur search atau cari.
user hanya menekan namanya saja, nama dari peminjam atau mencarinya. Sini misalnya Amanda, akan otomatis tertulis di nama peminjam. Kemudian juga judul buku sama, misalnya bahasa Inggris. Nah, pada tanggal peminjaman ini, pada sistem perpustakaan ini, tanggal peminjaman akan sesuai dengan saat data tersebut dimasukkan. Dan di sini juga otomatis pada tanggal kembali, peminjaman buku hanya bisa dipinjam selama 7 hari saja. Nah, tanggal kembali ini akan otomatis menampilkan tanggal untuk pengembalian buku. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana source code dari perpustakaan Unixa ini. Pertama yang saya lakukan adalah membuat database-nya dulu, yaitu dengan cara membuat database dengan nama perpustakaan. Kemudian saya melakukan migration tabel. Setelah itu kita cek pada database, kemudian migration. Di sini saya telah membuat 3 tabel migration, dan ini sudah bawaan dari Laravel, dan ini yang saya buat. Yang pertama, sebelumnya saya membuat ini berdasarkan tutorial yang saya dapat dan menggabungkan dari tutorial-tutorial yang telah diberikan di e-learning juga. Nah, di sini pada tabel book, di sini kita tambahkan field-fieldnya seperti judul, penulis, tahun terbit, dan stok. Di sini untuk tabel books-nya atau tabel bukunya. Kemudian pada tabel member, tambahkan field seperti ID, nama anggota, dan nick atau name. Dan pada tabel transaction, di sini menambahkan ID. Pada tabel transaction, anggota ID tipe datanya big integer, kemudian anggota ID ini juga bersifat foreign key, buku ID, tanggal pinjam, tipe datanya date, dan tanggal kembali juga sama. Kemudian status, tipe datanya enum, dipinjam dan sudah kembali. Setelah membuat field-field pada setiap tabel yang kita buat tadi, kemudian kita lakukan migration, yaitu dengan cara mengetikkan PHP Artisan Migrate pada command prompt atau pada terminal di Visual Code ini. Setelah melakukan migration, kita cek pada database kita. Nah, seperti yang saya perlihatkan ini sudah terdapat tabel-tabel yang kita migration tadi. Setelah itu saya membuat model. Untuk model book ini, pada kelas book extend model,
dan protected tabel sama dengan TB Books ini sudah otomatis dibuatkan oleh Laravel langsung dan ditambahkan S di belakangnya. Sama juga dengan member dan transaction. Kemudian untuk view, saya membuat 4 folder, yaitu yang pertama itu layout, book, anggota, dan transaksi. Pada layout ini terdapat file main.php. Di sini fungsinya untuk memberi template navbar. Di sini fungsinya untuk membuat template pada navbar. Dan di sini juga saya menambahkan template dari Bootstrap. Di sini pada navbar saya menambahkan logo atau gambar seperti ini. Kemudian terdapat home, daftar buku, anggota, dan transaksi. Dan ini nantinya ref ini adalah link yang akan dituju jika mengklik home. Sama juga dengan daftar buku yang nantinya linknya akan tertuju pada book index. Anggota dan transaksi juga sama. Kemudian setelah layout, di sini ada folder book yang di dalamnya terdapat file index, create, dan edit. Pada file index ini merupakan source code dari tampilan data dari buku. Saya akan tunjukkan. Nah, pada file index tadi, pada source code dari file index tadi akan menampilkan data buku. Nah, pada indeks ini terdapat button tambah data, dan di sini juga kelasnya dengan warna dark. Di sini saya mengambil dari Bootstrap juga. Dan ini linknya atau rootnya akan ke book create, atau maksudnya itu pada folder book dan file create.php-nya. Kita mengklik tombol tambah data ini. Kemudian terdapat tabel. Ini juga saya mengambil dari Bootstrap. Terdapat field judul buku, penulis, stok buku, dan aksi. Pada aksi ini terdapat button edit dan hapus. Nah, ini adalah source code untuk menyimpan data buku, dan ini merupakan source code untuk button edit. Dan ini linknya atau rootnya akan tertuju pada folder book dan file edit. Dan ini untuk hapus. Ini metode untuk button hapus. Kemudian selanjutnya yaitu anggota atau folder anggota.
Pada folder anggota juga terdapat file index, edit, dan create. Pada index atau file index ini akan menampilkan tampilan awal jika mengklik anggota pada navbar. Misalnya seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan dari file index. Pada file index ini, di sini terdapat button tambah anggota juga. Kemudian root-nya atau link-nya, jika mengklik tambah anggota akan tertuju pada folder anggota dan file create. Terdapat juga tabel yang isinya yaitu nama mahasiswa, name, dan aksi. Sama seperti tadi, aksi berisi button edit dan hapus. Nah, ini untuk menyimpan data anggota. Kemudian untuk create, untuk file create itu ditambah anggota. Ini merupakan tampilan dari source code yang ada di dalam file create pada folder anggota. Kemudian di sini juga terdapat tadi form yang saya ambil dari Bootstrap. Terdapat nama mahasiswa, kemudian base folder ini yaitu ini ya. Kemudian ada feedbacknya jika kita tidak menuliskan nama anggota, akan muncul pesan seperti ini. Dan sama juga dengan name. Dan ini adalah button simpan dan button kembali. Kemudian untuk edit .php yaitu ketika pada tampilan anggota atau terdapat data anggota, kita dapat mengedit atau mengubah data anggota tersebut. Ini merupakan source code-nya. Sama seperti create tadi isinya. Kemudian untuk transaksi terdapat juga create dan index. Pada index ini di sini juga terdapat extends layer mine yaitu memanggil pada folder layout dan file mine itu untuk menambahkan navbarnya. Hanya dengan cara mengextend folder layout dan file mine ini saja. Tidak perlu lagi membuatnya di index.php. Pada transaksi ini, pada transaksi terdapat button tambah data transaksi yang nantinya akan terhubung ke folder transaksi dan file create. Kemudian di sini juga terdapat tabel yang isinya nama peminjam, judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, dan aksi. Kemudian ini adalah script untuk menyimpan data transaksi seperti transaksi. Nah,
Di sini terdapat loop, itu nanti akan berulang. Ini juga menyimpan nama anggota, judul buku. Kemudian untuk date ini pada database tanggal pinjam dan tanggal kembali, ini merupakan source code untuk menampilkan waktu saat itu juga. Seperti itu. D ini berarti day atau tanggalnya, kemudian month atau bulan, dan Y ini adalah year atau tahunnya. Kemudian terdapat status, yaitu jika status sama dengan dipinjam, maka status yang akan keluar itu dipinjam. Jika tidak, maka sudah kembali. Nah, juga ada button kembali, kemudian ada button delete-nya. Pada indeks ini, tampilannya akan seperti ini. Akan seperti ini pada indeks. Nah, pada tambah data transaksi ini, itu source code-nya ada di create.play.php. Sama seperti sebelumnya, hanya saja pada nama peminjam ini akan menginputkan anggota ID, ini untuk button search untuk memperlihatkan data anggota atau memperlihatkan nama-nama anggota. Di sini juga pada judul buku sama. Di sini ada tombol search yang nantinya akan memperlihatkan data-data buku. Dan ini adalah untuk tanggal seperti ini, tanggal pinjam. Tanggal pinjam itu yang pertama yaitu date-nya year, month, day. Ini adalah tahun, bulan, dan hari atau tanggalnya. Kemudian untuk tanggal kembali ini terdapat 8 days selama jumlahnya 7 hari. Sehingga nanti akan terlihat tanggal kembalinya seperti berikut. Dan search nama peminjam akan muncul seperti ini. Buku juga sama seperti ini. Ini untuk menyimpan data buku yang tadi saya perlihatkan jika mengklik search tersebut. Kemudian kita lihat di controllernya.
Ini terdapat buku controller, anggota controller, dan transaksi controller. Pertama, pada buku controller, kelas buku controller, extend controller. Nah, ini merupakan extend controller, ini ada pada controller.php. Kemudian index, pada index, yaitu ini merupakan penampung dari book yang nantinya akan di return ke folder book pada file index. Pada create atau tambah data, nantinya akan di return ke folder book ke file create. Pada update, nantinya juga akan menampilkan kembali judul, penulis, tahun terbit, dan stok, dan akan di return ke folder book dan file index. Dan ini untuk source code untuk delete. Setelah melakukan delete pada ID, nantinya akan di return ke folder book dan file index. Ini juga terdapat source code untuk delete yang nantinya akan di return ke folder book dan file index.php. Intinya akan di return ke folder book dan file index.php. Kemudian pada anggota controller, juga sama seperti tadi, yaitu pada index nantinya akan di view ke atau di return ke folder anggota dan file index. Create juga sama, nantinya akan di return ke folder anggota dan file create. Terdapat juga edit, update, dan delete. Pada transaksi sama juga, terdapat index dan nantinya akan di return ke folder transaksi dan file index. Ini pada database book ini akan menyimpan data book dan stok, dan anggota juga akan menyimpan data member. Kemudian di sini adalah source code untuk menyimpan data buku ID, anggota ID, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Kemudian transaksi ini akan menyimpan data buku, where ID, transaksi buku ID, kemudian update stok transaksi buku stok. Ini juga terdapat edit, update, dan delete. Kemudian untuk di roots-nya yaitu di web.php. Kemudian untuk di roots-nya yaitu di web.php, yaitu yang root pertama yaitu /home yang nantinya akan mereturn ke home atau file home.php. Ini juga untuk
book itu yang terhubung juga pada buku controller, anggota yang terhubung juga pada anggota controller, transaksi yang terhubung juga dengan transaksi controller. Sekian dari demo atau penjelasan Project UAS, yaitu sistem informasi perpustakaan berbasis website ini. Jika ada salah kata maupun ucap, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.